udah nyerahin sejauh mana sama Allah. Ya Allah, kuserahkan ya Allah, aku belum menikah, kuserahkan ya Allah kepadamu calon jodoh untukku. Kalau bisa yang ganteng, tingginya 175 cm. Kalau bisa dia duduk sama teman sebayanya lebih tinggi karena dompetnya lebih tebal. Boleh kok minta apapun itu. Tapi pertanyaannya, kalaupun ada laki-laki yang kayak gitu, kira-kira mau nggak sama kita? Pelan-pelan hadirin, belajar berserah. Makin kita nyerahin ke Allah, makin banyak hadiah-hadiah terbaik yang Allah beri sama kita. Tapi makin kita pikul sendirian, capek dan berat. Ada cerita Tony sama Tono bawa koper. Tony membawa 100 kg koper, beratnya tuh 100 kg. Tony bawa 100 kg koper, Tono bawa 20 kg koper. Kalau cerita ini berhenti di situ, siapa yang berat bebannya? Tony atau Tono? Tony yang bawa 100 kg. Tapi cerita ini dilanjutkan, Tony menyerahkan kepada porter 100 kg-nya. Jadi kira-kira yang berat Tony atau Tono? Tono. Karena dia memikul bebannya sendirian. Manusia selama memikul bebannya sendirian, dia akan capek berkepanjangan. Dia akan lelah tiada henti-hentinya. Dan dia pasti akan rusak apapun yang sedang diangkatnya. Karena kita nggak pernah bisa mengangkat beban. Karena manusia itu punya sifatnya lemah. Kalau dia ngangkat ngandelin dirinya sendiri, dia akan lemah. Tapi kalau dia andalkan Allah, masuk dia ke dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang nguatin, ngasih energi dan memudahkan dia memikul beban yang kuat itu Allah. Jadi kalau meminta tenaga, jangan andalkan diri sendiri, tapi andalkan siapa? Ya Allah, saya jauh di Hong Kong seorang diri. Setelah seorang diri, selama ini hamba masih sendiri dan Engkau titipkan teman-teman yang baik. Hamba serahkan semua urusan dunia akhirat hamba. Hamba serahkan urusan jin hamba ya Allah sama Engkau ya Allah. Akhirnya Engkau yang memudahkan semuanya. Allah yang nanti benar-benar memudahkan. Siapapun yang berserah, Allah yang memudahkan segalanya. Ridho sudah, memaafkan sudah, berserah sudah. Ada yang keempat, gimana supaya hidup tenang. Yang keempat, banyak-banyaklah berdoa. Doa itu sepele ya, sepele banget. Tapi itu sepowerful itu. Orang yang terus berdoa, dia akan melihat keajaiban. Orang yang gak pernah berdoa, maka keajaiban itu gak terjadi dalam hidupnya. Uda'uni astajib lakum. Kalau kalian mau mendapat sesuatu, kalian harus banyak-banyak uda'uni, banyak-banyak doa. Doa itu apa sih? Doa itu adalah bahasa saat kita sama Allah meminta sesuatu. Tahu nggak jemaah? Doa yang terbaik itu salah satunya adalah dengan tidak berdoa. Ini quote hari Kamis. Mau tahu? Ulang. Doa terbaik, salah satu caranya adalah dengan tidak berdoa, tapi dengan perbanyak sholawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau jamaah pas bingung, coba doanya dijeda sejenak, ganti sama banyak-banyak sholawat. Karena Nabi bilang, siapa yang banyak sholawat, tukfahammuk wa ghafara laka dzanbuk. Allah perkenankan semua hajat-hajatnya dan Allah ampuni dosa-dosanya. Share seluas-luasnya.
Buat stok hari Kamis. Tambah satu lagi, Jumat. Saya mau kasih tahu sholawat terbaik. Stok hari Jumat. Apa? Sudah? Satu sholawat terbaik, kata Nabi, siapa yang baca sholawat ini, maka sungguh dia sudah sedang membaca sholawat terbaik. Namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawatnya gimana bunyinya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka hamidun. Siapa yang baca tadi? Nabi bilang dia telah membaca sholawat terbaik. Syah, mari amalkan, mari sebarluaskan, disebarluaskan. Itu ijazahnya dari Nabi, bukan dari saya. Nabi yang ngasih tahu, itu ada di hadis. Nabi yang bilang sholawat terbaik kalian sholawat Ibrahimiyah. Ustaz, jadi boleh ya? Boleh. Ustaz, tapi saya mau yang lebih sederhana. Boleh? Boleh. Apa yang sederhana? Tadi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wasallam. Itu sederhana, tapi salawat itulah yang membuat semua doa-doa kita makin diijabah. Jemaah tuh kalau doa tuh jangan batalin doanya sendiri. Ustaz, maaf, maksudnya dia berdoa tapi dia meragukan doanya. Contoh misalkan gini, ya Allah, berangkatkan hamba semuanya haji furoda. Terus dia bertanya, tapi duit dari mana ya? Itu nggak boleh. Doa, kalau sudah berdoa, kunci doanya jangan pakai bertanya dari mana uangnya atau dari mana. Kalau misalkan pun itu ada muncul, kembalikan lagi, uangnya dari Allah, yang ngasih nanti Allah. Kita tahu Allah punya kun. Cuma haji doang, sepele. Saya punya cerita 2000, ya Allah, sebelum saya cerita ini, mudah-mudahan semua yang ada di hall ini, di ballroom ini, Engkau takdirkan bisa haji, bisa umrah. Dengan fasilitas terbaik. Amin. Ditemani teman safar terbaik. Amin. Di waktu terbaik. Amin. Panggil kami ya Allah. Amin. Coba sebelum saya cerita, jemaah ucap satu kalimat yang saya pimpin. Labbaik Allahumma labbaik. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya yakin sebentar lagi kita sampai ke tanah suci. Jamaah, saya cerita 2023 ada jamaah haji ketemu kami di lift.
Saya punya satu video, beliau cuma mengaminkan video-video tentang doa-doa baik untuk haji, untuk umroh. Ini loh kenapa kok keempat tenang kalau kita berdoa. Jadi saya punya konten di TikTok, kontennya tuh ya Allah berangkatkan yang menonton tayangan ini di TikTok, YouTube, Instagram, berangkatkan haji furoda semua ya Allah. Konten itu atas pertolongan Allah sampai ke beliau, terus beliau tuh tulis di kolom komentar, amin ya Allah, semoga engkau memampukan kami ya Allah gitu. Ketemu pas haji 2023 di lift, Ustadz ya Allah, saya save Ustadz ini videonya Ustadz ya Allah, sampai Ustadz saya, Ibu gimana ceritanya? Akhirnya beliau bercerita, saya kalau ngandelin uang saya nggak punya Ustadz, saya tahu rekening saya itu berapa. Ceritanya tuh saya tuh punya kakak saya sakit. Atas pertolongan Allah kakak saya ini orang yang punya lebih dalam bab harta. Lalu sakitnya beliau kala itu beliau bilang, saya nazar kalau Allah sembuhkan, saya berangkatin adik saya haji semua. Dan atas pertolongan Allah sang kakak sembuh. Dan adik-adiknya semua diberangkatin haji furoda bintang 5 semua. Ketemulah waktu itu jamaah, teman-teman, kakak, ibunda, semua yang hadir. Kenapa sih nomor 4 supaya tenang tuh doa? Karena untuk kita yang berdoa, kita gak akan pernah nyesel sama apa yang kita minta. Dan Allah maha punya kun fayakun. Ustaz, tapi rekening saya seolah mustahil. Maka kalimatnya, kalau rekeningmu seolah mustahil membawamu ke tanah suci, rahmat Allah yang luaslah yang akan membawa kita untuk sampai ke tanah suci. Amin. Jangan dikira harus pakai uang. Kadang-kadang cuma jadi konten creator, ternyata Allah berangkatkan. Ternyata jamaah dari sini, Allah, ya Allah tolong, ya Allah berangkatkan mamanya hamba ya Allah, bismillah. Jamaah tiba-tiba dapat rezeki, gak tahu dari arah mana aja, gak tahu rezeki, udah lama 10 tahun, kata malah punya travel wisata tur Hongkong misalkan. Dari situ rezekinya kian ngalir deras. Akhirnya pertama, Mama berangkat dulu ya umroh nih, tiket udah dibeliin, kopernya udah dianterin, Mama berangkat dulu. Pertama ngejutin Mama. Tapi ingat, siapa yang sering mengejutkan orang, nanti Allah kejutkan kejutan terbaik di hidupnya. Makanya kalau bisa kita kejutkan terus sama orang ya. Ustaz, tapi dia jahat sama saya kan udah baik sama dia. Jangan harap balasan dari manusia, karena quote hari Sabtu. Ini hari Sabtu ya? Bukan. Ini video ini untuk stok hari Sabtu, betul? Ini mah hari Ahad. Stoknya buat hari Sabtu. Kata-katanya, berhentilah berharap kepada manusia, karena seringnya berharap kepada manusia ujung-ujungnya pecah. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, dialah yang akan terus memberikan kita bahagia. Jangan berharap kepada manusia. Udahlah, ke Allah aja. Berharapnya tuh ke Allah aja, jangan ke manusia. Allah punya cara-cara terbaiknya. Ustadz, saya kemarin dijahatin. Gak apa-apa, yang penting kitanya tetap baik. Lagi juga kemarin doanya, kan doanya minta kadang doanya minta sabar. Makanya pas diuji dengan yang datang yang jengkelin, itu kan apa yang selama ini dipinta dalam doa. Oh berarti besok saya doanya ganti Ustadz. Ya boleh, habis ini mintanya, ya Allah saya minta bahagia dunia akhirat. Lagi itu juga kan dipinta, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Ya Allah, hamba mau bahagia di dunia, bahagia lagi nanti di akhirat.
terhindar dari siksa api neraka. Jamaah yang senang, hidupnya yang bahagia. Mukmin muslim tuh hidupnya harus bahagia. Tapi kan perempuan tetap ada nangisnya Ustadz. Iya, tapi sebentar-sebentar aja, jangan lama-lama. Jangan meratapi satu masalah, kunci pintu, nggak mau keluar, udahlah. Kemana? Nggak mau makan. Dari beratnya 94 jadi 49. Udahlah. Banyak-banyak ngelus dada sambil ngucap tadi la haula wala quwata illa billah. Terakhir, stop doa amalan buat hari Ahad. Udah 7 kan? Stop, bonus jadi 8. Jadi 8 hari ke depan gak usah mikirin stop statusnya udah ada. Satu doa kalau kita lagi sesek banget dadanya, tapi kepingin lapang. Stop doa kalau dada ini rasanya kayak sempit, tapi pengen Allah luaskan. Apa doanya? Nabi tuh ngajarin banyak-banyak mengucap Alhamdulillah. Ditambah lagi dengan kalimat sambungannya, Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allah. Siapa yang mengucap itu, Allah siapkan tanah yang mewah di surganya Allah. Share.